Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Indah Permatasari, NIM 1816010025. Saya dari XYA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, video kali ini saya buat untuk memenuhi UAS Syarah Hadis Ekonomi Islam dengan Ustadz Dedi Afdal LC MUD. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu tentang wakalah, yang kedua tentang al-qard, dan yang ketiga adalah tentang aron. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama. Wakalah. Wakalah secara bahasa berarti pendelegasian, pemberian mandat, pemberian kekuasaan. Sedangkan menurut istilah, wakalah ini adalah seseorang yang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal, yang mana orang yang memberikan kekuasaan disebut dengan al-muwakil dan orang yang menerima kekuasaan disebut dengan wakil untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini, wakalah bisa dilakukan dalam hal apapun terkecuali dalam hal ibadah, karena ibadah tidak bisa diwakilkan. Seperti ibadah sholat. Ibadah sholat tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, karena ibadah sholat merupakan hubungan kita dengan Allah. Adapun hadis dari wakalah ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin Abdillah qala aradatul khuruja ila Khaybar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza taita wakili bi Khaybar, faqad minhu 15 wasqan, fa ini bata'a minka ayya, fada' yadala tarakuatihi." Yang berarti dari Jabir bin Abdullah berkata, "Saya ingin pergi ke suatu tempat yang bernama Khaybar." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apabila kamu datang atau menemui wakilku di kota Khaybar, maka mintalah kepadanya 15 wasak kurma. Namun apabila ia meminta bukti kepadamu, letakkanlah tanganmu di atas tiang seraya riya." Jadi dari hadis ini dapat kita pahami bahwa akad wakalah ini telah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah yang memerintahkan Jabir agar meminta 15 wasak kurma kepada wakilnya. Maka kita dapat memahami dan mendapat mengambil pelajaran dari hadis ini. Jika kita ditunjuk sebagai orang untuk mewakilkan sesuatu, hendaklah kita harus amanah. Kemudian kita tidak boleh meminta imbalan atas apa yang telah kita lakukan atau apa yang telah dititipkan kepada kita. Materi selanjutnya yaitu materi yang kedua tentang al-qard. Al-qard adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama dan waktu yang telah ditentukan. Secara teknis, pinjaman ini berupa peminjaman seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain karena kebutuhan mendesak. Kemudian pembayarannya boleh dicicil ataupun dibayar lunas. Hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibni Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannah maktuban as-sadaqa bi asyri amsalha wal qaradu bi 18." Faqultu ya Jibril, "Ma balul qaradu afdalu min sadaqah?" Qala, "Li'anna sa'ilu yas'alu wa innahu wal yastaqridu la yastaqridu ila min hajah." Riwayah Ibnu Majah. Yang berarti dari Anas bin Malik, ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada saat aku diisrokan, aku melihat di atas pintu surga tertulis, sedekah akan dikalikan 10 kali lipat, sedangkan memberi pinjaman akan dikalikan 18 kali lipat. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, kenapa memberikan pinjaman lebih utama daripada sedekah? Jibril menjawab, karena saat seseorang peminta meminta, terkadang ia masih memiliki harta. Sedangkan seorang peminjam meminta pinjaman, ia tidak akan meminta pinjaman dikarenakan butuh. Jadi, dalam hadis ini dapat kita pahami bahwa memberikan pinjaman akan dikalikan 18 kali lipat, dan sedangkan memberikan sedekah akan dikalikan 10 kali lipat. Maka jika kita mempunyai saudara atau keluarga yang sangat membutuhkan pinjaman, hendaklah kita memberikannya atas dasar rasa ikhlas dan ingin membantu sesama. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil, apabila dalam pemberian pinjaman tersebut orang yang peminjam telat atau tidak punya uang untuk membayarnya, maka hendaklah kita memberikannya ke lapangan sampai ia mempunyai uang untuk membayarnya, dan jangan sedikit pun mengambil imbalan dari waktu yang terulur tersebut. Dan kedua, hendaklah kita melakukan halnya dengan ikhlas untuk saling tolong menolong. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu aron. Teman-teman tahu apa itu aron? Ya, benar sekali. Aron secara bahasa berarti kekal, tetap, serta langgeng. Sedangkan menurut istilah aron berarti menjadikan suatu barang menjadi jaminan, di mana barang tersebut bisa kita jual atau kita ambil ketika si peminjam tidak mampu melunasi hutang-hutangnya. Aron ini terdapat dalam hadis Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, An Anasin radhiyallahu anhu qala, laqad rahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dir'an lahu bil Madinah inda Yahudi wa akhadha minhu syairan li ahlihi, yang berarti dari Anas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggadaikan baju perangnya di Madinah kepada kaum Yahudi. Kemudian Nabi mengambil bahan makanan dan memberikan kepada keluarganya. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia telah melakukan praktik gadai atau aron, yang mana contohnya ketika Rasulullah menggadaikan baju perangnya kepada kaum Yahudi untuk memperoleh makanan. Nah, apabila kita ingin melakukan transaksi utang piutang sesama saudara atau keluarga atau tetangga, kita boleh tidak menggunakan barang gadai asalkan ada rasa percaya. Namun jika takut terjadi lupa atau bagaimana, kita boleh menjadikan barang begadai sebagai pegangan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa like dan subscribe juga channel Ustadz kita, yaitu Hidup Berbagi. Sekian penyampaian materi dari saya. Kalau ada salah dan janggalnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video-video berikutnya.